Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Light of Blessing Ministry, kembali hari ini kita ada dalam ibadah yang penuh dengan sukacita, penuh berkat Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian, pengagungan, syukur sembah kita kepada Tuhan yang ajaib. Mari siapkan hati kita terima berkat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik buat kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kembali, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau
Raja. Layak Engkau dipuji, ditinggikan, diagungkan untuk selama-lamanya. Saat ini kami siapkan hati kami bersorak bagi Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami etablishkan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama-nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyembuhkan yang sakit, nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Angkat pujian dari sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Dia satu-satunya sumber kekuatan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Dan hari ini kita membawa satu lagu, satu nyanyian baru kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan ya semua. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalam bumi. Oh, walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku hadirkan bagi Rajaku, jawab lawanku.
firman Tuhan. Lewat pujian ini kita menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur kami boleh bertemu melalui channel ini, channel Light of Blessing Ministry. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Tuhan menjamah kami pada ibadah online ini. Pujian telah diangkat di hadapan hadirat Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Puji dan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan,
Kita bersyukur kita bertemu melalui ibadah online ini, melalui channel Life of Blessing Ministry. Tentunya tidak lupa saya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, kepada LOB Ministry atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk share kebenaran firman Tuhan pada ibadah online ini. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Perenungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan 17. Kemudian akan lompat ayat yang ke-26 dan 27. Ada 4 ayat yang akan saya bacakan bagi kita semuanya. Bunyi firman Tuhan, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat yang ke-26 dan 27 bunyi firman Tuhan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bulan-bulan ini, terutama tepatnya pada minggu lalu, gereja baru saja memperingati akan hari pencurahan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu Saudara, dan ini suatu momen yang penting, bahkan itu dikatakan sebagai hari lahirnya gereja, di mana dimulailah pekabaran Injil besar-besaran di hari Pentakosta itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, namun dalam perkembangannya ada beberapa di antara umat Tuhan akhir-akhir ini, atau mungkin beberapa tahun belakangan, ada beberapa orang yang justru terintimidasi. Karena ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus bekerja itu tunggu seorang bisa berbahasa roh. Jadi nanti kalau dia berbahasa roh baru itu dia diurapi Roh Kudus. Ataukah mungkin tunggu ada peristiwa-peristiwa aneh, gemetar dan lain sebagainya. Nah saudara, itu tidak salah, tetapi kemudian ada orang yang saya katakan tadi bahwa merasa terintimidasi karena dia merasa kalau tidak mengalami hal-hal itu, maka berarti bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupannya, atau dia tidak penuh dengan Roh Kudus kalau tidak ada tanda seperti tadi. Nah saudara, di antara kebingungan itu, atau di antara mungkin pertanyaan itu, maka saya beri judul renungan firman Tuhan hari ini adalah merindukan Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan. Sekali lagi, merindukan Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan. Berarti untuk melihat pekerjaan Roh Kudus, kita harus melihat seperti apa yang Tuhan janjikan, apa yang Yesus katakan ketika Dia menjanjikan Roh Kudus. Saya terkasih dalam Tuhan, saya mencatat beberapa hal yang akan kita renungkan hari ini, seperti apa Roh Kudus dijanjikan dan bagaimana itu bekerja dalam kehidupan kita pada saat ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya catat bahwa menurut kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal yang ke-14, itu adalah tentang firman perkataan Yesus yang dikatakan ketika Dia menjanjikan Roh Kudusnya, untuk kita melihat Roh Kudus bekerja seperti apa. Pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Pertama, Roh Kudus adalah penghibur. Berarti Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Dia ingin menghibur kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita butuh hiburan? Itu masalahnya saudara. Saya bacakan ayatnya. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus." Sekali lagi, dalam Yohanes 14 ayat 26. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara, dikatakan bahwa penghibur yaitu Roh Kudus dengan suasana hati. Jadi ada suasana hati yang ingin dihiburkan. Nah makanya ayat 26 dilanjutkan dengan kata-kata Yesus di ayat yang ke-27 dari Yohanes 14 ini, dikatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah, berarti ketika Roh Kudus sebagai penghibur, dia bekerja memberikan Anda dan saya damai sejahtera. Damai sejahtera itu mahal, saudara. Kenapa saya katakan damai sejahtera mahal? Saudara lihat, akhir-akhir ini ada di platform TikTok atau Reels gitu ya, yang lagi viral dengan ucapan healing kita, saudara ya. Nah, saudara, healing ini adalah ungkapan tentang mau kesembuhan, menyembuhkan dirinya dari mungkin tekanan pekerjaan. Jadi orang healing itu mau pergi liburan, mau pergi santai-santai. Orang mencari kedamaian. Jadi setelah mereka mungkin bekerja berapa bulan, mungkin bekerja berapa tahun, ada tekanan-tekanan yang orang rasakan, sehingga orang mau mencari hiburan untuk merasakan kedamaian. Karena dunia akhir-akhir ini penuh dengan tekanan, banyak masalah, orang banyak stres, banyak orang mudah frustasi. Nah, rupanya kalau kita melihat kembali dalam peringatan pencurahan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu dijanjikan, dia menjanjikan damai sejahtera. Oleh sebab itu berarti umat Tuhan yang mendekatkan diri pada Tuhan mau melihat pekerjaan Roh Kudus, maka sebenarnya bahwa damai itu bukanlah takarannya bahwa seberapa mampu kita mencari tempat hiburan, seberapa mampu kita untuk mencari tempat healing. Wah, mungkin ada orang sampai ke luar negeri, tapi nanti pulang ya kembali lagi pada kerjaan dan tekanan dimulai lagi. Kerjaan dikerjakan lagi, saudara ya. Jadi takaran damai sejahtera kadang yang orang ukur berdasarkan seberapa mampu dia mencari hiburan. Nah, kita perlu sadar bahwa sebenarnya Roh Kudus ingin mengerjakan damai sejahtera dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, saudara, damai sejahtera apa itu? Seperti apa damai sejahtera yang Tuhan mau berikan kepada kita? Saya melihat ada 3 contoh yang saya memberikan kepada kita. Damai sejahtera yang seperti apa? Nah, pertama saya mengambil contoh yaitu ketika Yesus tidur di atas perahu, sementara murid-muridnya lagi ketakutan karena saat itu di atas perahu mereka lagi ada badai. Tetapi yang aneh adalah Yesus sementara tertidur, murid-muridnya sampai membangunkan Yesus dan bilang, "Tuhan, kita binasa." Tapi Yesus tertidur di tengah badai itu. Betapa damainya hatinya Tuhan. Dia tidak terganggu oleh badai. Nah, kalau gambaran rohani, ada banyak umat Tuhan mau dipenuhi Roh Kudus tapi sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit frustasi, ada tekanan sedikit-sedikit dan kita merasa putus asa. Nah, saudara, dia menjanjikan Roh Kudus itu datang memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera seperti apa? Anda bisa tetap merasa damai di tengah tekanan. Anda tetap merasa dekat dengan Tuhan di tengah persoalan-persoalan. Mungkin banyak tantangan yang Anda hadapi saat ini. Keluarga Anda mungkin bermasalah, ataukah mungkin pekerjaan Anda bermasalah. Mintalah kedamaian seperti Yesus yang dia tidak terganggu dengan guncangan yang ada. Kenapa? Karena Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Yesus berkuasa atas badai dan dia tidak terganggu. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, banyak orang harus pakai obat penenang agar dia bisa tidur dengan baik. Nah, saudara kita terkasih dalam Tuhan, tapi rupanya kalau kita belajar firman, dia sudah menjanjikan Anda dan saya punya damai sejahtera. Nah, kemudian contoh kedua yang saya ambil, bagaimana menggambarkan damai sejahtera yang Tuhan inginkan itu adalah ketika Yesus di kayu salib dan di tengah orang-orang menghukum dia disalibkan dalam kesakitannya, Yesus masih bisa berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus dalam kondisi sakit, Yesus dalam kondisi yang babak belur dan dihukum dan tidak bersalah, dia tidak menaruh dendam kepada orang yang sementara menyakitinya. Justru dia memohonkan pengampunan kepada mereka. Ini adalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Dia disakiti, dia dihukum, dia bahkan mungkin dengan kata kasar, dia mungkin dilecehkan karena dia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia memberikan pengampunan. Damai sejahtera yang dia miliki tidak ingin dia pakai untuk damai sejahtera yang dia miliki
dan sehingga dia mampu melepaskan pengampunan. Ada banyak orang Kristen yang mengerti akan Roh Kudus bekerja tetapi menaruh dendam. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa berdamai, sementara dia minta damai sejahtera ada dalam kehidupannya. Saudara, Roh Kudus dijanjikan untuk Anda dan saya mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Yesus, yang dua contoh yang saya ambil ini, bahwa ketika dia ada badai dan dia tetap tertidur, ketika dia di kayu salib dan dalam kesakitan dia bisa mengampuni. Itu adalah itu adalah contoh hati yang penuh damai. Dia tidak menaruh dendam, dia tidak kaget dengan masalah, tetapi dia menguasai dirinya karena dia memiliki damai sejahtera. Dan kemudian contoh terakhir dari damai sejahtera ini adalah yaitu salah satu pengikut Yesus, pelayan Tuhan setelah peristiwa Pentakosta, seorang bernama Stefanus. Ketika dia bersaksi memberitakan Injil dan orang tidak senang kepada dia, saat itu Stefanus dihukum mati. Dia dirajam dengan begitu rupa. Nah, sebelum mati ada ayat yang bagus ini, saya kutip untuk kita semua, yaitu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara lihat, Stefanus saat itu yang sementara dihukum mati, ada ayat mencatat Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia melihat ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya terkasih dalam Tuhan, Stefanus memiliki damai sejahtera di tengah-tengah tekanan yang begitu berat. Di tengah-tengah dia sudah mau menghadapi kematian, tetapi justru Roh Kudus membawa dia melihat kemuliaan Allah. Harusnya Stefanus sakit hati, harusnya Stefanus mungkin melindungi dirinya, harusnya mungkin Stefanus itu marah kenapa tidak ada mujizat untuk dia dilepaskan dari orang yang membunuh dia. Tetapi dia merasa damai sejahtera. Dia melihat, aku melihat langit terbuka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus dicatat di situ, dia justru melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah dia menghadapi kematian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah damai sejahtera yang Roh Kudus kerjakan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara mintalah Roh Kudus ini bekerja dalam keadaan seperti ini. Jadi ketika Anda dalam tekanan, ketika Anda dalam keadaan stres, frustasi, maka mintalah Roh Kudus sejahterakan kehidupan kita. Kemudian yang berikut, seperti apa Roh Kudus yang dijanjikan? Saya percaya bahwa mungkin ayat-ayat yang saya bacakan untuk kita semuanya, saya tahu bahwa mungkin sudah ada di luar kepala kita semua sudah tahu kisah ini, tapi nggak apa-apa, kita akan kembali menyegarkan pikiran kita untuk melihat hal ini. Yang kedua, yang pertama tadi, bahwa seperti apa Roh Kudus yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus itu adalah penghibur yang memberikan damai sejahtera. Kemudian berikut adalah Roh Kudus itu memimpin pada kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus memimpin pada kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13, saya bacakan untuk kita. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Apa maksudnya memimpin kita pada kebenaran? Ini adalah berupa teguran Roh Kudus, karena memang juga adanya bahwa dia yang akan menginsafkan manusia dari dosa. Saudara, berarti pekerjaan Roh Kudus adalah bisa dikatakan menegur kita. Ketika kita berbuat salah, ketika ada jalan kita yang salah, dia mau membawa kita, memimpin kita kepada kebenaran. Sekarang yang menjadi persoalan adalah, ada cuma orang mencari fenomena tentang Roh Kudus, bahwa yang saya katakan tadi, walaupun itu tidak salah, tetapi kadang orang mempersempitnya, bahwa cukup ada peristiwa aneh di gereja, mereka gemetar atau mereka berkata aneh, bahwa itulah tanda Roh Kudus. Tetapi ketika mereka mengejar itu, tapi justru melupakan esensi dari Roh Kudus, yaitu ingin menegur. Tidak sedikit orang yang tersinggung dalam gereja karena khotbah. Tidak sedikit perpecahan terjadi
karena kebenaran diberitakan. Tidak sedikit umat Tuhan yang tersinggung ketika ditegur kesalahannya. Sementara kalau kita kembali pada firman, itulah kerjaan Roh Kudus, memimpin kita kepada kebenaran. Rupanya dipimpin untuk kita kepada kebenaran tidak mudah. Karena banyak orang seperti yang saya katakan tadi, orang tidak mudah terima ketika kesalahannya dikoreksi. Bahkan mungkin ketika dalam hubungan keluarga, mungkin orang tua akan tidak terima, masa anak akan menasihati saya. Ataukah mungkin kita berpikir, saya atasan masa dinasihati oleh orang bawahan saya. Ataukah kita mungkin merasa khotbah yang diperdengarkan dari mimbar itu menyinggung perasaan kita dan kita mengatakan, masih banyak gereja yang lain. Kita ingin dininabubukan. Kita cuma mau mendengar yang baik-baik saja. Tetapi memimpin pada kebenaran itu, saudara, tidak mudah. Karena kita manusia cenderung melakukan kesalahan. Kita manusia cenderung melakukan yang berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. Mari pada saat ini, ketika di bulan-bulan ini perayaan pencurahan Roh Kudus, ingatlah kembali esensi dasar bahwa yang Roh Kudus ingin lakukan adalah memimpin kita pada kebenaran. Nah, saudara, seperti ini. Kadang kita melakukan sesuatu dan kadang dalam hati kita tahu bahwa ini salah, tapi kita tetap melakukannya. Saudara, ini saya kaitkan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus mengatakan, jangan mendukakan roh. Ya, seperti inilah mendukakan roh. Kadang kita tahu di hati kita melakukan sesuatu dan ada sesuatu suara di hati kita dan kita mengatakan ini salah, tapi kita tetap melakukannya. Sebenarnya saat itu Roh Kudus bekerja memimpin kita pada hal yang benar, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita tidak mau dipimpin. Kita mendukakan roh yang sedang bekerja saat itu. Bapak Ibu Saudara, dia menjanjikan memimpin pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang kita merasa dalam posisi-posisi tertentu, kadang kita merasa tidak layak untuk diberi nasihat. Padahal mungkin Tuhan pakai, Roh Kudus memakai mungkin orang lain untuk menegur kita. Bahkan mungkin dari orang-orang yang tidak kita sangka-sangka. Tapi di situ Roh Kudus bekerja untuk memberi kita jalan keluar. Roh Kudus sekali lagi akan menginsafkan kita. Izinkan dia bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Roh Kudus bekerja setiap saat untuk mau menginsafkan kita. Kadang seperti ini, saudara. Kadang kita tahu mengampuni itu baik, tapi kadang kita memilih untuk membenci. Kita memilih untuk mendendam. Kadang dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita tahu mendendam, membenci itu salah, tetapi kadang kita lebih memilih itu. Sebenarnya kita tahu mengampuni itu baik, tapi kita tidak mau melakukannya. Mengapa? Ada juga firman mengatakan, jangan keraskan hatimu. Ya, di sana hal seperti inilah Roh Kudus ingin menginsafkan kita pada kebenaran. Maukah kita melakukannya? Sehingga benar-benar itu bekerja sesuai dengan yang dijanjikan untuk Anda dan saya. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus itu memberi kuasa. Pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan yang ketiga ini, kalau yang kedua tadi kadang itu gambarannya seperti untuk kepentingan kita pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergumulan hidup, dalam tekanan hidup yang kita alami. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 ini tentang pekerjaan Roh Kudus yang tidak hanya tentang kita pribadi, tetapi juga Roh Kudus itu dicurahkan bekerja untuk pelebaran kerajaan Allah. Anda dan saya diberi kuasa. Roh Kudus memberikan Anda dan saya kuasa. Dikatakan begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan untuk juga pelebaran kerajaan Allah. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan Anda dan saya, ini bukan hanya untuk keperluan pribadi Anda, tentang tadi menguatkan kita, menghibur kita, dan menginsafkan kita, tetapi juga ada keperluan untuk pelebaran kerajaan Allah, menjadi saksi Kristus. Berarti saudara, tidak benar jika kita hanya mau pakai Roh Kudus untuk kepentingan pribadi kita, untuk kenyamanan kita, tetapi kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan surgawi, melayani, bersaksi. Karena tujuan kuasa itu supaya kita juga memperlebar kerajaan Allah. Saudara, seperti apa kuasa itu? Ya, kuasa yang akan berikan dalam Roh Kudus itu yaitu berupa karunia-karunia roh. Ya saudara ya. Nah, karunia-karunia roh itu yang sering kita dengarkan 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 11. Nah, di situ dijelaskan tentang
berbagai macam-macam karunia-karunia Roh Kudus. Dan itu diberikan kepada umat Tuhan. Saya catat beberapa karunia roh, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia untuk menafsir bahasa roh. Sudah ada 9 karunia yang secara ini diberikan, tujuannya bukan untuk keperluan pribadi Anda, tapi untuk pelebaran kerajaan Allah. Jika Anda mau diurapi Roh Kudus, maka Anda juga perlu memikirkan tentang pelayanan. Anda juga dan saya perlu memikirkan bagaimana menggunakan hidup kita menjadi terang dan saksi di mana kita berada. Dalam pekerjaan Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam pergaulan Anda, mintalah kuasa. Dan salah satu dari karunia Roh Kudus ini dicurahkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa dipakai menjadi alatnya. Saudara ya, menjadi pelebaran kerajaan Allah. Roh Kudus dicurahkan supaya Anda dan saya juga bisa menjadi alatnya, menjadi terang, menjadi saksinya. Roh Kudus dicurahkan memberi kuasa. Dan kuasanya itu yaitu berupa karunia-karunia roh. Mintalah ini, rindukanlah ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan inilah yang Roh Kudus mau kerjakan. Karena inilah yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia dicurahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, dia mau memakai Anda dan saya. Mari serahkan diri kita juga untuk kita dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah. Talenta-talenta kita berbeda-beda. Mari serahkan hidupmu juga untuk Anda bisa terlibat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Anda berada. Dalam pekerjaan Anda, dalam rumah tangga Anda, atau dalam gereja Anda. Jadilah saksi-saksi Tuhan. Ada kuasa yang akan Tuhan berikan kepada Anda. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya kita bisa mengambil rema dari kebenaran firman Tuhan ini dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita semuanya. Amin firman Tuhan. Kita berdoa untuk mencukuri kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami merindukan Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan, memberikan damai sejahtera, menginsafkan kami, dan juga Tuhan memberikan kami kuasa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua pemirsa dari channel ini. Berkatilah kami semua. Siapapun kami, kiranya Tuhan berkati kami dan ajar kami untuk mengenal Roh Kudus-Mu dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi channel ini. Kiranya Tuhan channel Light of Blessing Ministry bisa terus menjadi berkat. Bisa terus Tuhan memberkati banyak orang. Kiranya jadikan channel ini menjadi alat untuk memberkati banyak orang dan sebagai Tuhan pelebaran kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang-orang yang terlibat dalam channel Light of dalam LOB Ministry. Tuhan memberkati semua. Dan juga tetap kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan karuniakan kedamaian bagi bangsa kami. Biarlah pemimpin bangsa kami takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudaraku, kita mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus terima berkat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.